Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha Nasional. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Aceh. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, program pembibit penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang pun, ya, jangan kata satu minggu satu rumah ya. Yo, korang buka tabungan sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos, sampai di kampung-kampung Syar'i. Semua boleh punya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan, beri kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Kau untuk jadi orang kaya sesungguhnya dan jangan takut cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muda dan menjadi pemuka agama. Dialah Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz yang fokus dalam ajaran sedekahnya ini. Lahir dari keluarga Betawi yang berkecukupan, serta keturunan seorang ulama besar. Sebenarnya saya malu ya untuk ngakuin soal nasab. Karena saya pernah merasa kita bukan turunan beliau gitu. Karena kelakuan kita yang barangkali sering ngeselin orang, yang suka bikin marah orang. Dan pernah ada satu masa saya itu ada salah satu saudara saya bilang bahwa kamu nggak pantas jadi turunan yang guru gitu. Jadi disebutnya Guru Mansur. Guru Mansur itu nama lain dari Kiai Haji Muhammad Mansur. Itu ada nama jalan di Jembatan 5, Kampung Sawah tepatnya. Jadi kalau melintas dari Roksi ke kota ya, itu Kiai Haji Muhammad Mansur dan beliau adalah buyut saya. Jadi apa tuh kakeknya orang tua ya. Nah di sana bahkan saya lahir di rumah beliau, di rumah bersejarah ya. Di sana juga ada masjid yang sangat terkenal namanya Masjid Al-Mansuriyah yang udah banyak juga melahirkan para ustadz, para kiai Betawi tempo dulu. Sejak kecil, ilmu agama sudah tertanam lekat pada dirinya. Saya besar di Madrasah Al-Mansuriyah dan saya hidup sehari-hari itu di masjid ya. Dan ini memang kelak yang bakal mewarnai hidup saya di kemudian hari.
Alhamdulillah saya sempat merasakan berkahnya tiap hari ada di masjid, maghrib, isya, subuh berjamaah, bahkan asar ya. Antara maghrib dan isya saya ngejagain waktu dengan saya mengaji di dalam masjid. Jadi barangkali itu juga salah satu yang menjadikan saya bisa selamat ketika saya bermasalah. Dia masa kecilnya juga selain rajin membaca Quran, juga sering kenal neneknya itu sering membawa ke majelis taklim, pengajian-pengajian ibu-ibu kan. Lalu saya bikinkan konsep pidato agak yang mudah, yang ringan, dan dia terus cepat menghafal. Yang tadinya kalau dia ceramah cilik gitu yang pegangin mejanya untuk dia naik gitu, jatuh nggak nih Nyai, jatuh nggak kencang, kita pegangin tangan sebelah betul. Alhamdulillah sekarang sampai begini, bersyukur kita sama Allah, bukan main, benar-benar. Karena Yusuf Mansur dikelilingi oleh keluarga yang sangat menyayanginya. Saya tinggal di satu rumah yang hangat, yang ada banyak kegiatan-kegiatan positif, kegiatan keagamaan. Saya mengaji langsung diajar oleh ibu saya, oleh nenek saya, oleh bibi saya. Perjalanan Yusuf Mansur untuk menjadi ustadz sangatlah berliku. Saya menyadari ada satu kesalahan saya yang menyebabkan saya jadi banyak susahnya. Yang pertama, ada dosa saya kepada ibu. Itu dosa saya kepada ibu. Jadi, saya ingin mengangkat derajat beliau, tapi dengan cara yang salah. Di antaranya saya jual tanahnya, tanpa dia tahu. Tapi sekarang sih dia udah redo. Ya, beliau udah redo. Tanahnya saya jual, tanpa saya bilang. Dan memang luar biasa. Ukuran masalah saya itu memang 2 kali tanah yang saya jual itu. Harganya, kalau perlu saya jual nggak seberapa. Yang kedua, sebagai turunan kiai, turunan ulama, ternyata sholat saya nggak benar. Jadi sholat saya tuh payah banget itu. Sholat sih tapi 2:30 untuk zuhur, 4:30 untuk asar, tidak ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya, tidak ada bangun malamnya, dan itu saya rasakan itu memang masalah. Tak hanya itu, penjara pun pernah menjadi tempat bernaungnya selama 2 bulan. Kegiatan positif saya yang lain saat itu menghafal Quran. Karena praktis tidak ada kegiatan lain selama 2 bulan berturut-turut itu saya ngapalin Quran. Alhamdulillah dapat 4 juz saat itu. Setelah saya keluar ada cerita lucu. Begitu saya keluar saya lapor sama saya punya paman yang udah jadi orang tua sendiri istilahnya. Kata beliau gini, bagus dapat 4 juz mah, masuk aja lagi supaya 30 juz. Yang saya sangat ya tidak menyesal ya. Yaitu dia Yayan kan, saya bilang kamu Yayan selesaikan. Tapi belum selesai dia sudah bertarung dengan pertemuan dengan berdagang, sehingga ikut berdagang apalah alat-alat komunikasi seperti komputer dan sebagainya, sehingga dia tertipu kan, sehingga itu loh, sehingga sekolahnya juga tingkat 3 selesai dia. Itu yang saya bilang kenapa nggak selesai itu. Itu satu Yusuf masuk penjara karena ada suatu yang artinya yang gimana gitu ya, suatu urusan yang dia sebetulnya memang keluarga tidak inginkan kejadian itu, jadi mungkin hilaf apa gimana dia masuk penjara. Sebetulnya sih bukannya yang artinya yang masuk penjara yang bakal jadi hero gitu ya, enggak gitu. Alhamdulillah, jadi segala-galanya memang masuk penjara. Ya namanya orang masuk penjara gimana sih? Kami ya mau nggak mau kan dicari sama yang berkepentingan, segala apa. Alhamdulillah, ya udah sampai neneknya itu rapi juga bilang ini
Ya udah, alhamdulillah nggak sampai itulah gitu. Ya saya sudah ikhlaskan aja, sebelum ya itulah hukuman, artinya orang kalau bisa ya bukan kalau misalnya ya diterima dengan baik dan kamu mau diri, dan sehingga dia belajar di dalam penjara itu kan. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah. Dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Petunjuk Allah memang bisa datang dari mana saja dan dengan cara yang sama sekali tak pernah kita sadari. Saya berterima kasih kepada Allah ya. Dan ini juga saya suka ngasih tahu kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, jemaah saya, bahwa percayalah, di balik kesulitan itu ada anugerah yang luar biasa. Di balik permasalahan itu ada satu rahmat yang kita tinggal menemukan saja. Setelah itu insya Allah akan terangkat dengan sendirinya derajat. Saat itu saya tidak percaya bahwa saya bisa bernasib seperti itu. Lari sana, lari sini, berlari dari kejaran polisi yang satu, dari polisi yang lain. Berlari dari kasus hukum satu ke kasus hukum yang lain. Hidup saya penuh dengan hutang dan diincar sama orang karena saya merugikan orang banyak. Saya membuat orang jatuh bangkrut, saya membuat orang kehilangan harta bendanya. Dalam perjalanannya memperbaiki hidup, bertemulah ia dengan sang pujaan hati. Dan saya tahu cerita beliau setelah nikah. Waktu saya nikah belum tahu siapa dia dan belum tahu pekerjaannya apa, belum tahu. Dan selagi kita bisa menjelaskan, orang punya sisi baik dan buruknya, dan kita bisa menjelaskan dengan baik ke anak kita, ya itu nggak masalah. Bersama istri tercinta inilah, Yusuf Mansur mencoba memperbaiki kehidupannya. Waktu mau nikah tuh saya punya cerita lucu, gitu ya. Nah, dia
waktu itu mau nikah itu nggak punya apa-apa gitu. Nah itu lucu apa haru jadinya. Pada saat itu dia mau nikah itu minjem jas kakak saya gitu, karena alasannya mungkin pada saat itu memang karena faktor ekonomi ya terbatas, jadi untuk beli jas aja dia nggak kuat gitu. Saya dagang dagang mie bertiga-tigaan, dagang mie ayam di perempatan pintu air Cengkareng itu bertiga, saya, mertua saya, sama istri saya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus saya jadi tukang potong ayam. Saya sampai sekarang jago motong ayam karena saya pernah ikut sama juragan ayam di kampung Ketapang ini. Nah itu juga pada nggak percaya tuh. Kelak ketika kemudian saya di TV, mereka yang saya kirimin ayam ya, itu kan rata-rata ke warung-warung Padang ya, pada nggak percaya. Itu kan yang nganterin ayam ke warung kita itu. Kok jadi di TV dia gitu? Berawal dari pengalaman hidup yang kelam, akhirnya Yusuf Mansur menemukan cahaya kehidupan. Di penjara yang pertama kali itu, saya waktu itu tidak terima ya, karena tidak terima bukan tidak terima kepada yang menjarain saya nggak terima kepada Allah aja. Kenapa hidup saya kok akhirnya jadi begini? Setelah saya sadari bahwa ya karena kesalahan saya, akhirnya saya terima. Dalam keadaan saya terima itu, saya mencoba melakukan beberapa kegiatan positif. Di antaranya saya nulis tentang apa sih yang saya rasakan. Dari coretan itulah muncul buku pertamanya tentang ketuhanan. Waktu itu saya minta kertas sama sipir, sama petugas, diledekin sama dia. Dia bilang mau nulis surat, kamu biar ganteng juga nggak ada yang mau, orang narapidana sih. Gitu. Saya bilang ya enggak lah, cuma mau nulis biasa aja gitu. Akhirnya saya tulis tuh kalimat pertama itu, kenapa gue jadi ada di sini. Nah kenapa gue jadi ada di sini itu akhirnya berkembang jadi satu cerita, jadi satu buku yang kelak diberi judul Wisata Hati, Mencari Tuhan yang Hilang. Pengalaman hidup yang pahit dan berujung kebahagiaan membuat Ustadz muda ini sadar akan generasi bangsa. Jadi waktu saya memulai menjadi penghafal Al-Quran itu, tahadus bin nikmah saya ngancam betul itu. Niat benar. Saya harus bikin pesantren penghafal Al-Quran. Alhamdulillah cita-cita itu terwujud. Ada Ustadz Masuni Abdullah, ada Herman Salim, ada Ustadz Haji Ahmad Al-Hafiz saat itu yang membantu. Tahun 2003, 2004 beliau mensuplai 8 anak yatim dan anak susah gitu ya, untuk saya taruh langsung di rumah saya dan saya ajarkan langsung dari mulut saya saat itu bersama dengan Ustadz Rashidun Al-Hafiz. Nah dari yang 8 anak itu kemudian berkembang menjadi sekolah Darul Quran yang di Bulak Santri dan di Ketapang. Bahkan tahun 2007 kita meresmikan PPPA menjadi institusi nasional. PPPA itu program pembibitan penghafal Al-Quran, di mana gerakan ini adalah satu gerakan untuk mencetak para penghafal Al-Quran di seluruh tanah air, tidak mesti nyantren di Darul Quran. Alhamdulillah ini ya, saya berterima kasih kepada jamaah di seluruh tanah air dan di mancanegara yang sudah redok betul menyisihkan sebagian uangnya untuk diamanahkan kepada kami untuk digunakan ke program pembibitan pencetakan penghafal Al-Quran. ولا أكوى
Terinspirasi kala mengaji dengan gurunya, Ustadz Yusuf Mansur mulai menerapkan ilmu sedekah dalam kehidupannya. Kalau boleh dibilang ribuan keajaiban tentang sedekah. Ada yang terdokumentasikan dengan baik, ada yang tidak. Sebagian ada di web, ada di buku saya, ada di CD, ada di kaset. Sebagiannya lagi sudah tidak lagi kita sanggup mencatat ya. Untung soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kita bisa ditolong Allah dengan banyak-banyak menolong yang lemah. Dan kita juga bisa diberinya rizki dengan banyak-banyak menolong yang susah. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, PPA Darul Quran telah menggulirkan program Mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Warung mana yang saya datangin, saya sholat duha di sana. Saya nangis sama Allah. Pendapatan harian saya belah jadi dua. Separuh buat sedekah, separuh buat saya makan. Kadang-kadang saya di hari-hari pertama dada saya sesak. Karena yang punya warung ngomong begini, yang punya tempat potong ayam ngomong begini. Jam, kalau lo mau isinya ayam, jeroan ayam maksudnya. Maaf nih, gue nggak bisa bagi lo berebut aja sama tukang bubur gitu. Saya kayaknya walaupun dia tidak menghina saya, tapi perasaan saya, ya Allah gitu, saya cuma buat jeroan doang gitu, harus berebut sama tukang bubur. Sampai ya hati saya tuh waktu hari-hari pertama saya dagang di Grogol itu saya kumpulin cuma dapat berapa gelintir. Waktu itu saya bilang ke Allah ya Kak, ke Tuhan saya yang memberikan rezeki, saya bilang, kalau engkau mau membuat rumah tangga saya nikmat, insya Allah cuma 1 biji jantung, 1 biji ampla, 1 biji usus dia. Mudah-mudahan ini bisa 1 potong gini kayak cacing gitu. Mudah-mudahan ini bisa membuat istri saya senang.
Waktu itu tangan saya hitam nih. Tangan saya hitam. Istri saya ngasih ngasih apa? Sarung tangan. Kata istri saya, "Kak, pakai nih sarung tangan supaya tangan kakak nggak hitam." Waktu itu saya peluk istri saya bilang sama beliau, "Terima kasih, Dek. Sarung tangannya kakak terima tapi kakak nggak mau pakai." "Kenapa, Kak?" "Biarin Allah tahu tangan ini nggak pantas naik motor, nanti hitam. Kita berdoa supaya Allah bisa ngasih kita mobil, jangan motor lagi. Nanti kalau kita motoran terus keling nih tangan." Gitu. Subhanallah, bener itu. Sedekah yang dilakukannya akhirnya mengangkat Ustadz Mansur kepada kehidupan yang lebih baik. Dia Anda syukur, tapi kalau ditancap depan itu akan memperlancar. Dijanjikan bahwa bukan lipat 2, sekarang di 10%, 700%, yang paling dasar itu unlimited. We believe or not, just do it. Give and Allah will give you. Sebagai ucapan terima kasih, tak lupa doa pun selalu terucap kepada semua orang yang mempunyai peranan dalam kehidupannya. Saya banyak dapat doa dari orang tua, dari paman, dari encang-encing, dari guru-guru saya, dari sahabat-sahabat saya, dari jamaah. Itu yang membuat saya merasa utang budi. Sehingga saya kalau habis sholat, saya wajibkan diri saya membaca Fatihah untuk semua orang yang saya cintai itu. Betul-betul saya wajibin diri saya. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa yang kemudian ditanamkan di diri saya menjadi satu amal jariah mereka. Kalau saya ceramah mereka dapat pahalanya, kalau saya bersedekah mereka dapat pahalanya, kalau saya ibadah mereka dapat pahalanya, karena doa itu yang menyelamatkan saya. Ittaqun nara walau bisyikki tamrat. Pelihara dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Dalam hadis lain pun Rasul bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu." Sungguhnya sedekah itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah pelakunya daripada su'ul khatimah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kepala papa ini lagi pusing. Anda dapat memiliki produk-produk karya Ustadz Yusuf Mansur, baik berupa CD, VCD, DVD maupun buku-buku. Ingat, ada satu karya masterpiece lainnya yang pertama kali di Indonesia, yaitu seri DVD Majelis Duha Nasional. Yang ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kantor pusat PP Darul Quran. Kita juga mempunyai kantor yang sama di daerah Lebak Bulus, itu kantor gerai sedekahnya PPA. Selain itu kita juga punya beberapa perwakilan di Bogor sama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka juga melakukan hal yang serupa seperti di PPA di Jakarta. Alhamdulillah tahun ini kita mempunyai target mencetak 100.000 penghafal Quran dan membantu 100.000 pondok. Berawal dari 13 santri yang Ustadz dirumahkan di rumah beliau, berpindah di belakang santri, alhamdulillah
PPA Darul Quran telah mendapat percayaan masyarakat. Sekarang kita sudah ada sekitar 20.000 donatur yang memang setiap bulan sedekah 20 ribuan sampai 100 ribuan. Dan kita pun telah mengembangkan program-program yang lebih sifatnya nasional. Kita sudah membuat pondok yang serupa seperti di Bulak Santri, yang memang free kelas, free gratis, full beasiswa yang kita berikan, yang kita audisi dari berbagai daerah, dan mereka mempunyai fasilitas yang sama dengan mereka yang mandiri. Kita pun sudah mendirikan pondok pesantren yang sama, yang serupa di Bulak Santri, seperti pondok pesantren yang di Solo, juga kita ada yang di Bogor, dan kita juga punya perwakilan PPA yang memang ada di Bogor dan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu kita pun sudah mempersiapkan sekolah tinggi manajemen informatika sebagai kelanjutan mereka. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagian dari usaha dari Ustaz Mansur, berawal dari yang tadi saya katakan dari 13 orang santri, dan mendapat kepercayaan masyarakat bahwa PPA sudah lebih menasional dan kegiatan-kegiatan ini sudah lebih menasional. Mudah-mudahan keberkahan buat PPA dan para donatur. Sesuai dengan amanah Darul Quran Method atau sistem pendidikan Darul Quran yang tersebar di seluruh Nusantara, kami pun menerapkan sistem ini kepada siswa dan santri kami. Mereka sebelum berangkat belajar ke sekolah, sebelum mereka belajar ke kelas masing-masing, mereka diharuskan untuk salat duha terlebih dahulu bersama-sama di masjid, mendoakan seluruh dewan guru, donatur semuanya tentang bagaimana keberkahan rezeki sama Allah. Madadtu bimahabbatil mudni liqa'uka wajai kulla hini unsur rahmatik ala ummati kama Mustafa, Ya Khalil Ar-Rahim, Ya Rahmatan lil Alamin. Persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu, Ya Mustafa, Ya Mustafa, Mustafa. Ya itulah tadi penjelasan tentang PPPA ya, program pembibitan penghafal Al-Quran. Saya berterima kasih kepada para jamaah yang sudah mengamanahkan dananya untuk dipakai guna membibit para penghafal-penghafal Al-Quran di seluruh tanah air. Dan sebagaimana dijelaskan, dengan bantuan Bapak dan Ibu semua para jamaah, kami alhamdulillah sedikit demi sedikit berhasil membangun pesantren-pesantren bebas biaya di kota-kota di tanah air untuk menghasilkan para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian tahun 2007 kami dengan izin Allah dan atas bantuan Anda semua juga membangun yang disebut dengan Sekolah Darul Quran Internasional. Sekolah Darul Quran Internasional ini memang bukan sekolah gratis,
Dia sekolah yang tidak bersubsidi, dia sekolah mandiri di mana anak-anak yang masuk kemari adalah anak-anak yang lulus tes dan kemudian memang memiliki sejumlah dana yang cukup untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah internasional ini. Apa maksudnya? Maksudnya itu untuk subsidi silang. Sekolah Darul Quran Internasional yang berlokasi di Ketapang, Tangerang ini mempunyai visi menjadikan generasi Islam yang menguasai ilmu pengetahuan, mempunyai kesadaran yang tinggi tentang sosial, dan juga menguasai Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan misi kami adalah menjadikan anak didik kami untuk dapat menghafal Al-Quran 30 juz selama 3 tahun yang diimplementasikan dengan dia menghafal setiap harinya selama sebanyak 6 baris. Selain menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran, siswa kami juga diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran sehari-harinya. Di samping itu, kami juga mengarahkan siswa didik kami untuk menguasai sains dengan mengadakan proyek-proyek setiap bulannya. Dengan demikian, siswa kami nantinya diharapkan mampu bersaing di global dalam persaingan yang begitu ketat dewasa ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan support dari para hadirin yang ada di sini untuk dapat mensupport kami agar visi dan misi kami tercapai dengan baik. Inilah Sekolah Darul Quran Internasional. Sekolah ini merupakan sekolah pilot project pertama yang dikembangkan oleh PPPA, yang insya Allah kemudian hari sekolah ini akan mensubsidi sekolah-sekolah yang ada di bawah PPPA, seperti sekolah yang ada di Bulak Santri, sekolah yang ada di Solo, dan sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan dan di daerah-daerah terpencil. Dan yang menjadi ciri khas sekolah ini adalah tahfidz Qur'annya. Toha Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ya, cukup. Silakan dilanjutkan, Adik Ismail.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang. Jadikan Quran Bapak menjadi kasar, Panglima TNI di negeri. Begitu Sohor, dia lagi rapat dengan anggota dewan. Waktu ini ketemu sama Allah. Ayo, kita berhenti dulu. All night and all day. Bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk saudara-saudara kita yang bisa dikatakan 50% belum mampu. Kalau kita kebiasaan berbagi, share dengan teman-teman kita, insya Allah mereka yang sampai saat ini masih di bawah garis kemiskinan, bisa kita tingkatkan taraf hidupnya lewat sedekah yang dicanangkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini, dapat menggugah hati para dermawan gemar bersedekah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Ya, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah, karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah kata Rasulullah tadfa'ul bala, akan bisa menolak bala. Sedekah gimana ya? Sedekah. Ya sedekah. Misalkan saya tuh ya ngasih sama yatim piatu, orang miskin. Ya kalau kita bersedekah paling enggak rezeki kita agak lancar gitu. Jangan ragu untuk bersedekah.
Fasilitas yang dimiliki diantaranya adalah lapangan futsal, basket, lapangan tenis, insya Allah swimming pool dalam tahap pembangunan, kemudian juga lab science, lab komputer, seluruh fasilitas yang kita miliki, area yang kita miliki semuanya ini sudah terkoneksi dengan internet, jadi sudah memiliki sistem wifi. Di mana saja, mau di musola, mau di bawah pohon jamblang, di konter-konter kecil, di dekat pohon-pohon, semuanya siswa bisa mengakses internet untuk mencari bahan-bahan informasi, presentasi untuk dipresentasikan di kelas. Siswa sebelum masuk sekolah, kita biasakan duha dulu. Semua karyawan, staf, guru, para pembina semuanya kita kerahkan untuk masuk untuk sholat duha. Setelah itu baru kemudian siswa masuk ke kelas. Jadi pelajaran umum yang diajarkan di sini itu hanya 4 mata pelajaran saja. Bahasa Inggris, sains, matematika, dan math itu dipelajarkan pada pagi hari. Sementara jam 12 sampai dengan malam adalah pelajaran Islamic Studies. Ada tafsir, ada fikih, ada hadisnya, ada bahasa Arabnya, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan materi kepondokan. Kenapa? Diharapkan dengan materi kepondokan itu si siswa mempunyai karakter yang baik. Tujuannya adalah membangun karakter siswa yang memiliki karakter yang ilahiyah. Kegiatan di malam harinya, siswa kita setelah sholat isya, dia masuk pada pelajaran tahsin dan dilanjutkan dengan independent study. Waktu tidur malam mulai dari jam 9.30. Siswa harus semuanya tidur. Jadi di malam harinya mereka salat tahajud bersama. Setelah itu dilanjut dengan subuh, dan setelah subuh mereka langsung masuk ke dalam tahfidzul Quran sampai pagi, menjelang pagi persiapan makan dan mereka kembali ke sekolah. Alhamdulillah sistem pengajaran di Darul Quran Internasional ini disupport oleh staf pengajar yang berpengalaman dari Indonesia maupun dari luar negeri. Hello, my name is Mr. Bob. I'm an English teacher at Darul Quran. I'm here to help people learn English and to enjoy themselves while studying it. Hi, I am Said Bridi from Morocco. I teach here Bahasa Arab in Darul Quran International School. Yeah, in my experience, the children here very interested for learn Bahasa Arab. And I am very happy when I am teaching Bahasa Arab. And أنا مستعد لكي أحمل هذه الأمانة وأعلم أطفال دار القرآن International. Di dunia maupun nanti di akhirat. Salam ya Habib, salam. Salam ya Habib, salam ya Habib, salam. Salam ya Habib, salam ya Habib, salam. Salam ya Habib, salam ya Habib, salam. Ya. Waalaikumsalam. Salam saudaraku, jawab sapaanmu. Sambil tak lupa ku juga mendoakan diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, diampuni segala dosa terhadap yang maha kuasa atau kita sesama manusia. Ya, waalaikumsalam. Pasti ku jawab dengan ikhlas tersenyum karena kita saudara walau berbeda masih satu kaum. Semoga kita selamat, hidup bermanfaat di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, waalaikumsalam. Aha. Salam ya Habib, salam ya Habib. Untuk mengikuti proses belajar mengajar di Sekolah Darul Quran Internasional memang tidak murah. Tahun 2009 ini kita mematok biaya sekitar dari mulai $2.500 sampai $5.000. Tapi uniknya, sekolah ini memang dibebankan supaya untung. Keuntungan itulah kemudian ditambahkan dengan donasi dari Bapak dan Ibu semua, dipakai untuk mensubsidi balik program-program pembimbingan penghafal Al-Quran di daerah-daerah. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sedekah para wali santri yang ada di sini, sedekah pada mereka yang tidak punya. Ada omongan kepada saya, oh begitu ya, Ustadz membangun sekolah mahal hanya untuk orang kaya, sedangkan orang susah tidak lagi punya kesempatan untuk sekolah di sini. Memang saya bilang, sekolah di sini memang hanya untuk orang-orang yang memang mampu.
Tapi orang tidak mampu pun, kita bikin dia menjadi sekolah di penghafal Al-Quran asal dia lulus tesnya. Dan yang disebut sekolah gratis itu, sekolah bagus. Sekolah yang standarnya insya Allah relatif sama dengan sekolah internasional ini. Karena kita ingin memuliakan para penghafal-penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup ini memang harus berbakti sama orang. Kita hidup ini memang harus bermanfaat buat orang. Kita hidup ini pikiran kita, hati kita, gerak langkah kita memang kita harus dedikasikan untuk manfaat-manfaatnya untuk orang lain. Di Darul Quran, ya alhamdulillah kemudian tumbuh usaha-usaha, ya amal-amal usaha di bawah bendera Darul Quran. Di antaranya kita punya rental mobil. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya kok pakai mobil mewah ya, ada Celica, ada Alphard, ada Jaguar. Sesungguhnya itu ada titipan-titipan dari jamaah yang kemudian kita sewakan kepada orang banyak. Hasilnya kami di antara saya, di antara kami para pengurus dan orang-orang yang nitip itu terjadi satu kepercayaan satu sama lain bahwa hasilnya tidak disetor kepada pemilik mobil, melainkan menjadi donasi PPPA. Dan kadang-kadang ya saya selaku memang pimpinan bukan arogan, tapi saya bilang terus terang kepada mereka semua, kalau mobil ini lagi nggak disewa, saya boleh pakai ya. Karena itulah saya kemudian memakai sesekali, pakai mobilnya kalau lagi kemana, ada urusan apa, termasuk urusan keluarga. Pernah satu ketika saya ceramah, saya bawa mobil itu. Lagi ceramah, SMS masuk. Ustadz dari pengurus, dari staf, mohon maaf, Celica Sport 2 pintunya, ada sinetron yang mau nyewa. Sudah, saya pulang naik taksi. Nggak apa-apa, karena itu bukan mobil saya. Jadi, apapun yang dilihat ini, semuanya kita niatkan sebagai sedekah dan wakaf kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren ini dengan seluruh fasilitasnya, 1 meter pun, 1 jengkal pun, insya Allah, bukan cuma saya, tapi seluruh keluarga besar Darul Quran memang mengharamkan dimiliki. Ini semua bukan milik kita. Kita hanya profesional yang mengelola ini saja, termasuk seluruh unit usahanya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bantu doa. Saya dan istri mudah-mudahan ini menjadi targhiban linnasi fil iqtida, menjadi suatu dorongan buat Bapak Ibu juga mengikuti. Saya belakangan mengajarkan sedekah kepada para jamaah. Saya bilang Anda bisa bersedekah rumah Anda tanpa Anda kehilangan rumah. Bagaimana caranya? Anda jual rumah Anda, kemudian ambil sekian rupiah untuk menyewa sekitar 1-2 tahun. Sewalah sebaik rumah yang Anda berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga jual rumah diambil, harga sewa rumah selisihnya itu sedekahkan. Toh kita nggak akan punya pikiran kita nggak punya rumah, karena nyatanya kita pindah rumah. Bedanya tadi rumah sendiri, sekarang rumah sewaan. Lah ketika saya kasih tahu orang banyak supaya bisa seperti itu, saya pun melakukan. Saya dengan istri saya kemudian menyedekahkan rumah kami. Rumah kami disedekahkan menjadikan pesantren anak soleh. Semata-mata ingin mengajarkan kepada diri kami dan kepada para jamaah semua, ayo kita lakukan bersama-sama. We do together. Kita lakukan secara bersama-sama dan insya Allah kita buktikan bahwa Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Dan alhamdulillah ternyata benar. Ketika baru saja kami berniat menyedekahkan kami punya rumah, subhanallah ada asrama putri. Kita ngontrak nih sama asrama putri. Darul Quran nyewa kepada Pak RW di sini, Pak RW di depan pesantren, RW Atim namanya, untuk dijadikan asrama putri itu rumahnya. Kemudian asrama putri jadi. Begitu asrama putri jadi, anak-anak putri pindah ke asrama putri, rumah itu kosong. Kemudian dewan pengurus bilang kepada saya, Ustadz Boya tinggal dekat pesantren sambil ngawasin anak-anak. Akhirnya saya menempati rumah kontrakan PRW itu sampai 2012 besok. Rumahnya dibagusin tanpa saya tahu. Dibagusin oleh pengurus sebagai mahabbah katanya kepada saya, kepada guru. Subhanallah, rumah yang saya ngontrak sekarang lebih bagus daripada rumah saya yang lama. Saya punya halaman luas halaman pesantren ini, karena begitu buka pintu pesantren. Itu contoh tuh, bagaimana ibu dan bapak bisa bersedekah rumah tapi tidak kehilangan rumah. Caranya jual rumahnya, kemudian sewa dari sebagian duit hasil jual rumah. Selisihnya kemudian sedekahkan. Harapannya mudah-mudahan anak saya bisa menjadi anak yang soleh dengan bisa menjadi hafizul Quran dan berwawasan internasional. Besar harapan saya ke Ustadz Yusuf Mansur, kan sudah membina wisata hati ya.
mudah-mudahan di sini juga metode itu bisa terlaksana ya untuk anak saya Al-Hafiz sama yang teman-temannya di sini ya gitu. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda.